Baik, kita lanjutkan ya untuk materi kita. Jadi saat ini kita masuk di materi untuk polinom interpolasi menggunakan polinom Newton ya. Di materi sebelumnya itu interpolasi yang dilakukan kita bisa menggunakan interpolasi linier ya. Interpolasi linier atau jika linier dengan asumsi bahwa diketahui dua titik dan eh, dua titik itu terhubung dengan sebuah garis lurus ya. Nah, jika bukan merupakan garis lurus, maka interpolasi linier ini akan menghasilkan galat atau error yang cukup besar ya. Misalkan titiknya seperti ini, kemudian bentuk kurvanya seperti ini. Nah, interpolasi linier akan mengasumsikan bahwa kedua titik ini terhubung dengan menggunakan dengan satu garis lurus. Sehingga ketika kita uh, ingin mendapatkan estimasi dari nilai dari titik ini, maka nilai yang sebenarnya di sini ya, tapi dengan menggunakan linear akan didapatkan nilai di sini sehingga galatnya cukup besar. Nah, itu diatasi dengan menggunakan interpolasi Lagrange ya. Interpolasi Lagrange kita bisa menggunakan interpolasi Lagrange derajat ke satu ya. Derajat ke satu artinya diasumsikan bahwa eh, berupa garis lurus ya. Kita juga bisa menggunakan derajat polinom Lagrange derajat kedua yaitu yang berbentuk kurva ya, berbentuk kurva. Jadi seperti ini ya. Jika diketahui tiga titik seperti ini, kita bisa menggunakan polinom Lagrange derajat 2 atau kita bisa menggunakan polinom Lagrange untuk mengestimasi dengan lebih baik ya, dengan lebih akurat untuk yang misalkan bentuk kurvanya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa ada diketahui 4 titik gitu ya. Kita bisa menggunakan polinom Lagrange untuk misalnya mengestimasi nilai di sini atau di sini atau di sini begitu ya. Nah, di bagian ini kita akan melihat bagaimana penggunaan ya polinom Newton. Polinom Newton ya. Polinom Newton ini digunakan untuk mengatasi polinom Lagrange yang jika kita melakukan perhitungan dengan menggunakan polinom Lagrange itu membutuhkan resource atau sumber daya komputasi yang cukup besar. Kenapa? Karena polinom Lagrange itu kalau kita lihat rumusnya ya Yx gitu ya. Kalau kita menghitung untuk derajat 1 kita cukup menggunakan seperti ini ya. Yx sama dengan A0 ditambah dengan L0 ya. A0 kali L0 ya. A0 kali L0 L0 ditambah A1 kali L1 L0X ya. Ditambah A1 kali L1X ditambah A2 kali L2X dan seterusnya ya. Ini tentu saja membutuhkan komputasi yang besar dengan semakin bertambahnya derajat polinom Lagrange ya. Kalau misalnya kita disuruh menghitung hingga 100 derajat polinom Lagrange gitu, tentu ada A0 kali L0 tambah A1 kali L1 tambah A2 kali L2 sampai ya A100 kali L100X. Padahal untuk menghitung katakan L2 gitu ya, L2X saja itu kita membutuhkan cukup banyak perkalian ya. Kita masih ingat kemarin rumusnya X min X0 kali X min X1 dibagi dengan X2 min X1, X0 kali X2 min X1 ya. Ini rumusnya untuk L2. Untuk L3 itu akan lebih panjang lagi ya. L3 berarti X min X0 kali X min X1 ya, kali X min X2 kemudian dibagi dengan X3 min X0 X3 min X 2 ya, 1 ya, kemudian X3 min X2. Nah, ini kalau sampai L, katakan L 100 gitu ya, tentu ini akan cukup panjang ya. Komputasi yang dibutuhkan akan sangat besar ya. Harus melakukan perulangan dan di setiap perulangan itu harus melakukan perkalian seperti ini. Nah,
polinom Newton itu dipakai untuk mengatasi besarnya resource yang cukup besar dari polinom Lagrange ini ya. Bentuk umumnya seperti apa? Bentuk umum dari polinom Newton itu seperti ini ya. Jadi kalau misalnya mau menghitung ya, misalnya diketahui titik gitu ya, diketahui titik, atau saya gambar titiknya seperti ini misalnya. Ini ya, ada titik-titik diketahui, diketahui gitu ya. Kemudian kita misalnya mau mengestimasi di titik ini ya, di titik ini itu berapa gitu ya. Di titik ini berapa gitu ya. Kita bisa menggunakan rumus umumnya, yaitu saya sebut sebagai P ya, atau P1 ya. P1 kalau hanya ada diketahui 2 titik ya, derajat orde pertama ya, diketahui 2 titik, diasumsikan itu ada garis lurus ya, diasumsikan garis lurus P1X ya, P1X sama dengan Y0 ditambah Y1 min Y0 dibagi X1 min X0 terus dikali X min X0 ya. Ini sama seperti persamaan garis lurus ya, persamaan interpolasi linear biasa ya. Nah, kemudian ini bisa saya ubah ya, bisa saya ubah menjadi P1, saya simbolkan Y0-nya sebagai A0 ditambah ya. Untuk Y1 min Y0-nya saya ubah menjadi A1 dikali X min X0, sehingga A1 itu adalah Y1 min Y0 dibagi X1 min X0. Ini bisa saya ubah formasinya, penulisannya menjadi F ya. Fx1 ya, Y1 ini adalah, kalau ini di sini Y0 ya, di sini Y1, maka sebenarnya ini adalah, kemudian di sini X1 ya, kemudian di sini X2, maka sebenarnya Y2, Y1, Y1, Y0 ya, Y0 X1, maka sebenarnya Y0 ini adalah Fx0 ya, Y1 juga sebenarnya adalah Fx1 ya. Nah, ini saya ubah menjadi Y1-nya menjadi Fx1 dikurangi Fx0 dibagi dengan X1 min X0, seperti ini ya. Nah, bisa juga ya, ini saya singkat menjadi sebuah satu fungsi di mana membutuhkan X1 dan X0. Jadi A1 itu adalah satu fungsi Fx1, X0 yang sebenarnya adalah Fx1 min Fx0 dibagi dengan X1 min X0 ya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, seperti ini. Ini untuk derajat 1 ya. Derajat 1 atau linear ya, garis linear. Nah, bagaimana dengan polinom Newton untuk derajat 2? Ya, polinom Newton untuk derajat 2 dengan asumsi dia adalah garis atau kurva ya, kurva seperti ini, maka rumusnya menjadi A0 ditambah A1 ya, A1 kali X min X0 dikali dengan X min X1 ya, ditambah dengan A2 kali X min sebentar, ini gini ya, A1 kali X min X0 ya, kemudian ditambah A2 kali ya X min X0 kali X min X1 ya. A0-nya apa? Ini kelupaan ya. A0-nya ini adalah Y0 ya, sama ya, Y0. Ini Y0, kemudian A1-nya ini apa? A1-nya ini adalah ini ya, Fx1, X0. Nah, A2-nya ini apa? A2-nya ini di sini ada dua ya, ada karena apa? Karena dia kurva gitu ya, maka F
x2, x1, x0 ya. fx1, x0 itu ini ya, ini. Kemudian fx2, x1, x0 adalah ya, atau A2 ya. A2 itu sama dengan f x2, x1, x0 ya, sama dengan, saya tuliskan di bawahnya ya, sama dengan f ya, f x2, x1 dikali ya, dikurangi ya, sama seperti ini ya, dikurangi f ya, x2, x1 dengan f x1 dikurangi atau koma x1, x0 ya, dikurangi ini ya, dibagi dengan ini ya, x2 min x0 ya. Ya, seperti ini ya. Jadi A2 ini ya, A2 di sini adalah f x2, x1 kurangi f x1, x0 dibagi dengan x2 dikurangi x0. x2 dikurangi dengan x0 ya. Nah, sekarang kita lihat f x2, x1 itu apa atau sama dengan apa ya. Sama seperti ini ya, sama seperti ini. Jadi f ya, x2, x1 itu sama dengan f ya, sama ya, sama f x2 min f x1 dibagi dengan x2 dikurangi x1 ya. F kemudian ini ya, fx1 x0 itu sama dengan f x1 dikurangi f x0 dibagi dengan x1 min x0. Nah, jadi di manakah proses atau mana bagian yang bisa mempercepat perhitungan ya. Jadi ketika kita sudah melakukan perhitungan ya, kalau kita melakukan suatu perulangan gitu ya, kita sudah melakukan perhitungan untuk fx1 dan di sini ya. Nilai ini sudah kita bisa simpan dalam satu array ya, disimpan dalam satu array sehingga ketika kita melakukan perhitungan untuk derajat ketiga ya, orde ketiga, maka kita sudah punya nilai ini, kita sudah hitung. Jadi kita nggak perlu menghitung ulang ya, kita nggak perlu menghitung ulang, kita cukup melakukan perhitungan di sini ya. Demikian juga untuk derajat berikutnya ya, derajat berikutnya kalau misalnya P3 X ya sama dengan, maka rumusnya A0 ditambah ya, ditambah A1 kali X min X0 ya, ditambah A2 ya, A2 X min X0 dikali X min X1 ya, untuk derajat yang berikutnya. Kemudian ditambah ya, ditambah A3 kali ya, kali X min X0 X min X1 X min X2. Nah, A3-nya apa? Nah, A3-nya ini adalah suatu fungsi ya, f x3, x2, x1, x0. Nah, ini rumusnya apa ya? Rumusnya apa? Saya buat dalam lembar baru ya, supaya nggak membingungkan. Jadi, derajat ketiga ya, saya tuliskan polinom Newton derajat 3 ya. Polinom Newton derajat 3. P3x ya sama dengan A0 ditambah A1 kali X min X0 ditambah A2 X min X0 X min X1
ditambah dengan A3 ya, X min X0, X min X1, X min X2 ya. Ini ya. Ini Y0 ya, ini Y0. Ini atau sebenarnya ini adalah Fx0 ya. Kemudian A1, A1-nya ini apa? A1-nya ini adalah tadi ya, Fx1 X1, X0 ya. Seperti ini ya. Kemudian A2-nya apa? A2-nya adalah Fx2, X1, X0 ya. Kemudian A3 ini adalah Fx3, X2, X1, X0. Nah, begini ya. F0 kita sudah tahu ya nilainya, ini Y0. Nah, kemudian untuk Fx1, X0 ya, tadi rumusnya F ya, Fx1 min Fx0 dibagi dengan X1 min X0 ya. Untuk ini rumusnya adalah F ya, X2, X1 dikurangi ya, Fx2 dikurangi X0 ya, dibagi dengan X2 min X0 ya. Nah, untuk ini rumusnya dia adalah F ya, X3, X2, X1 dikurangi F X2, X1, X0 ya, dibagi dengan X3 dikurangi X0. Nah, begini. Ini rumusnya ya. Jadi, kalau mau menghitung untuk polinom Newton derajat 3, kita menggunakan persamaan ini ya. Demikian juga untuk derajat 4 ya. Derajat 4 ya sama ya, A0 ditambah A1 ya, X min X0 ditambah A2 X min X0, X min X1 ditambah A3 X min X0, X min X1, X min X2 ya, ditambah, nah ini semua ya, ini semua sebenarnya apa? Ini semua sebenarnya adalah P3 X ya, ditambah dengan A4 dan seterusnya ya. Sama juga kalau untuk P3 ini semua sebenarnya apa? Nah, ini semua kan sudah dihitung di P2X ya. P2X. Untuk P2X juga sama ya. P2X ini ini semua sebenarnya apa? Ini semua adalah P1 ya. Jadi kita ngitungnya mulai dari awal, tapi nanti perhitungan ini bisa kita pakai untuk menghitung di derajat berikutnya ya. Perhitungan yang sama bisa digunakan untuk di derajat yang berikutnya, begitu ya. Makanya disebut sebagai polinom Newton ini secara komputasi lebih ringan daripada polinom Lagrange ya. Kita lihat contoh soalnya ya. Bagaimana kita menyelesaikan soal dengan menggunakan polinom Newton ya. Jadi kebayang ya bagaimana kalau kita menyelesaikan polinom Newton ini secara manual ya. Tentu perhitungannya cukup rumit ya, tapi bukan berarti nggak bisa gitu ya. Kita akan coba dengan satu contoh kasus ya. Misalkan kasusnya abstrak ya. XY sebentar. Saya perlu ya secara umum kalau kita mau menghitung polinom Newton ini, kita perlu membuat satu tabel yang disebut sebagai tabel selisih terbagi ya. Ya, kita perlu membuat tabel ini ya. Tabelnya seperti apa? Tabelnya seperti ini.
Ini I atau derajatnya ya. 0, 1, 2 gitu ya. Kemudian ini XI, ini YI, YI, dan ini kita sebut sebagai selisih terbagi 1, selisih terbagi 2, selisih terbagi 3, dan seterusnya ya. X-nya ini X0, X1, X2, dan seterusnya. Y-nya juga sama ya, berarti ini F X0, F X1, F X2 ya. Nah, di selisih terbagi 1 ini sebenarnya F ya, X1, X0, ini F X2, X1, F X3, X2 ya. Di sini F X2, X1, X0 ya. Ini F X3, X2, X1, dan di sini F ya, Fx3, X2, X1, X0. Nah, kita perlu buat tabel ini dulu ya. Kalau kita mau buat menghitung polinom Newton derajat 3, kita perlu bikin tabelnya seperti ini dulu. Ya. Kenapa? Karena waktu kita katakan kita menghitung A2 gitu ya. Kalau kita mau menghitung A2 kan rumusnya Fx2, X1 dikurangi Fx2, X0. Nah, ini kita ambil langsung dari tabel yang sudah kita buat ya. Tabel yang sudah kita buat. Nah, tabel yang sudah kita buat langsung di sini. Langsung diambil di sini dikurangi ini gitu ya. Ini dikurangi ini lalu dibagi dengan X2 dikurangi X0. Ya, demikian juga kalau kita mau menghitung ini ya. Ini rumusnya adalah seperti ini. Nah, ini perhitungan ini bisa kita ambil langsung dari sini ya. Kemudian perhitungan ini itu kita bisa langsung ambil dari sini. Ya. X2 min X1 dikurangi Fx2 dikurangi X0. X2, X0. Saya cek ya. Oh, ini salah ya, X1 ya. X1, X0. X1, X0. Jadi ngambilnya dari sini ya. Jadi untuk menghitung ini Fx2, X1, X0 itu adalah ini dikurangi ini ya. Untuk menghitung ini itu adalah X yang ini dikurangi yang ini gitu ya. Jadi kita harus membuat tabel selisih terbaginya dulu ya. Nah, sekarang kita coba untuk contoh soalnya. Contoh soalnya abstrak ya, 8,0, nilai Y-nya 2,0, nilainya jelek-jelek ya, 2,0794442, kemudian 9,0, nilainya 2,1972225, kemudian untuk 9,5 2,5 2,251,292. Kemudian untuk 11 2,3978. Kita diminta untuk menghitung berapakah nilai Y jika X-nya diketahui 9,2. Jadi di antara sini ya. F X berapa ya? Kita menggunakan polinom Newton derajat 3 ya. Polinom Newton derajat 3. Kita susun ya.
Di sini I ya. 0, 1, 2, 3 ya. Kemudian XI-nya kita susun 8,0, 9,0, kemudian 9,5 dan 11,0 ya. Kemudian YI-nya 2,079442, kemudian 2,19725 ya. Kemudian 2,251292 dan terakhir 2,3978995. Nah, di sini ST1 ya, ST1 itu isinya apa? Di sini kita hitung ST1 itu adalah F X1, X0 ya. Itu kalau kita hitung ya, kalau kita hitung nanti akan ketemu hasilnya. Ya, ketemu hasilnya. Hasilnya adalah 0, kemudian ini ya, di sini adalah Fx X2, X1 ya. F2, X1 itu ya, nanti kalau rumusnya ya berarti Fx2, X1 itu sama dengan ya Fx2 dikurangi Fx1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Nah, sekarang Fx2-nya berapa? Kalau ini X-nya 0, 1, 2, 3, maka Fx2 di sini adalah 9, ini ya. Ini. Nah, 2,251,292 dikurangi ini ya. Kurangi ini. Kemudian dibagi dengan ini dikurangi ini ya. 9,5 dikurangi 9,0 ya. Kalau dihitung nanti kalau mau dicek silakan ya. Maka hasilnya adalah 0,108134 ya. Demikian juga untuk ini hasilnya adalah 0,097735 ya. Kemudian kita lengkapi untuk ST2-nya. ST2-nya ini apa? Di sini ST2-nya adalah F ya. F X2, X1, X0. Yang ini F X3, X2, X1. Nah, ini rumusnya Fx2, X1, X0 itu adalah Fx2, X1 dikurangi F ya, X2, X0 dibagi dengan X2 min X0. Nah, itu sebenarnya apa? Nah, sebenarnya adalah ini Fx2 ya. Fx2,1 itu ini ya. Fx2,1 itu adalah yang sebelah sini. Berarti 0,108134 dikurangi nah Fx 1, Fx 2,0 itu sebenarnya yang mana? Itu sebenarnya yang ini ya, jadi itu dikurangi itu, kemudian X2 dikurangi X0 ya, X2 dikurangi X0, X2 dikurangi X0 ya, 9,5 dikurangi 9,5 dikurangi X0, X0-nya 8 ya, X0-nya 8 ya. Itu kita isi di sini, kemudian diisi di sini, kemudian
Untuk ST3-nya ya, saya hapus ya. Karena ini masih belum selesai ya, masih belum selesai. Harus ada ST3-nya. Selisih terbagi yang ketiga. Ya. ST3, di sini ST3 ya. Nah, kalau sudah lengkap ya, nanti nilainya sekian, nilainya semua sudah ada, nilainya sudah ada semua, kita tinggal menghitung ya. Polinom Newton untuk derajat yang ketiga, P3x. P3x sama dengan ya P2x ditambah ya, tambah A3 kali x min x0 x min x1 x min x2 ya. A3-nya kita bisa hitung ya. A3 ini tadi A3 itu ST3 ya. A3 itu ST3 atau F ya. Fx3, x2, x1, x0 atau dia sama dengan ini ya. Nilai di sini. Kemudian tinggal masukkan P3 9,2 seperti yang diminta di sini, sama dengan tinggal memasukkan P2-nya berapa, tinggal dihitung dari sini ya, P2 tadi, ini tadi ya, ditambah dengan A3, A3-nya tadi di sini, ya, dikali X min X0, X-nya ini, dikurangi X0, kemudian dikurangi X1, dikurangi X2, ya, dikurangi X2, ya. Begitu ya, jadi nanti akan ketemu nilai dari P3-nya. Ya, tentu kalau perhitungan manual cukup melelahkan ya, menghitung seperti ini ya. Jadi di materi berikutnya atau di video berikutnya kita akan coba buat untuk coding Python-nya ya. Sampai ketemu di video berikutnya.